Halo, selamat malam para pencinta online. Ojek online, Besti, kiu kiu kiu. Hari ini kita mau membahas apa ya? Kita mau membahas peluncuran manusia pertama ke bulan ya. Iya, ke bulan. Pada tanggal 20 Juli 69 ya. Neil Armstrong beserta teman-temannya ya, astronot Amerika berhasil mengibarkan bendera di bulan. Mengibarkan benderanya ya, bendera Amerika Serikat, USA. Neil Armstrong dulunya tuh perwira Angkatan Laut Amerika Serikat dan pernah berperang di Korea. Jadi termasuk istilahnya tuh pria tangguh lah. Neil Armstrong lahir pada tanggal 5 Agustus 1930 ya. 15 Agustus 1930. Berarti ketika dia melakukan perjalanan ini dia berusia 39. Wow, 39 atau kurang lebih 40 tahunan ya. Dan Neil Armstrong itu pergi ke bulan atas program Apollo ya. Program Apollo dari NASA, dari Amerika Serikat. Dan program ini berlangsung pada tahun 1961 sampai 1975. Berarti 1961 sampai 75 itu kurang lebih 14 tahun ya. 14 tahun ke bulan. Dan program ini berhasil dengan total pendaratan 6 pendaratan sukses ya. Coba selama 14 tahun 6 pendaratan sukses. Berarti udah mantap kan, udah bolak-balik gitu. Istilahnya tuh udah 6 pendaratan sukses berarti udah 12 jalan. 12 kali ya, 12 kali penerbangan. Dan program ini dinamai Apollo didasarkan pada dewa Yunani kuno. Ya, jadi mengambilnya dari dewa Yunani kuno ya. Di dewa Yunani kuno. Tapi kabar lain ya berkata berseberangan. Berkata bahwa ini cuma cerita hayalan belaka doang. Jadi cerita hayalan belaka yang didramai oleh pihak Amerika Serikat. Jadi sebenarnya tuh Neil Armstrong tuh tidak pernah ke bulan, melainkan dia hanya di studio foto gitu loh. Jadi dia di studio foto, terus di foto-foto sama kru-kru Neil Armstrong itu ya. Jadi nggak ada istilahnya tuh, nggak ada yang bisa sanggup ke bulan. Ya karena ada misalnya yang pertama, bumi itu mempunyai lapisan atmosfer ya yang menyelimuti bumi, dan lapisan ini tuh bisa membakar semua benda yang masuk maupun keluar, ya. Dan benda-benda itu seperti logam, seperti batu akan mengalami kerusakan ya. Contohnya adalah meteor yang dari luar. Jadi meteor dari luar tuh yang masuk ke bumi tuh yang darinya segede gaban jadi kecil. Karena apa? Karena terbakar, karena hawa panas. Udah gitu karena ketidakstabilan ya. Sedangkan kalau sekarang itu masih ini ya, batu-batu dari meteorit yang lebih keras yang dari luar dibandingkan dengan besi-besi body yang dibuat untuk pesawat luar angkasa ya.
Itu yang pertama, alasan terkuatnya. Yang kedua, bumi itu mempunyai lapisan pembatas ya. Lapisan pembatas itu lapisan di mana segala unsur oksigen maupun unsur karbon dioksida sudah tidak ada. Jadi sudah tidak adanya itu menyebabkan jadi jarak rentang waktunya itu tidak dapat diperkirakan. Jadi jarak kilometernya tuh sebenarnya masih belum pasti gitu, masih belum dapat diukur berapa kilometer sih itu. Dan sampai saat ini tuh pesawat udara tuh hanya mampu berada di lapisan stratosfer ya. Itu terletak di atas tropopause hingga ketinggian sampai dengan kilometer 50 kilometer ya, 50 kilometer. Jadi kayak gitu. Jadi ada lapisan pembatas, terus ada lapisan-lapisan banyak yang menyebabkan kita tuh masih belum bisa ya mengukur secara pasti jika menggunakan pesawat ulang-alik. Lalu yang ketiga, adanya foto yang menunjukkan bendera USA berkibar. Itu terjadi karena kan ada foto Amerika Serikat yang ditancapkan oleh Neil Armstrong. Nggak tahu ditancapkan atau sudah ditancapkan baru difoto. Dan itu terlihat berkibar ya. Sedangkan di bulan itu, menurut penelitian yang ada, di bulan itu nggak ada udaranya. Jadi hampa udara. Kalau misalnya hampa udara berarti bendera itu tidak berkibar. Lalu yang keempat, adanya foto ya. Foto dari misi Apollo itu ada tulisan C16 yang menunjukkan sebuah batu dengan simbol huruf C. Huruf C itu yang dianggap sebagai apa? Sebagai tanda properti. Sebagai tanda properti. Maksudnya sebagai tanda properti itu adalah tanda studio gitu loh. Jadi foto mungkin dia lupa atau gimana, kecekrek ke foto. Jadi orang-orang pun bertanya-tanya, itu nggak mungkin dong di bulan ada tanda huruf C. Iya dong. Karena kalau huruf C itu kan nggak ada kehidupan sih. Tapi menurut penelitiannya seperti itu, nggak ada kehidupan. Lalu tidak adanya kawah akibat pesawat ulang-alik ya yang melakukan proses pendaratan. Kenapa sih harus adanya kawah atau bolong-bolong ya, atau itu lubang-lubang? Karena pesawat ulang-alik itu harus, kan itu daya dorongnya sangat kuat. Jadi udah daya dorong itu kan menggunakan api ya, pokoknya ada unsur apinya, dan itu harusnya membuat area yang didorong itu menjadi rusak gitu. Jadi menjadi rusak dan menciptakan lubang-lubang gitu loh. Sedangkan di foto itu nggak ada, di bawah pesawat ulang-alik itu nggak ada nggak ada apa sih, nggak ada lubang yang ada gitu loh. Jadi rada riskan juga gitu loh. Apakah istilahnya ada terjadi proses apa sih, proses ke bulannya gitu loh. Apakah Neil Armstrong menjadi astronot Amerika yang pertama? Dan itu dibuktikan benar dari hasil fotonya, dari semuanya lah, dari hasil foto, dari apa, adanya foto misi, tidak adanya kawah, foto yang menunjukkan benderanya berkibar, adanya lapisan-lapisan bumi yang banyak, dan istilahnya tuh kalau misalnya meteor aja yang segede gaban masuk ke masuk ke bumi aja udah jadi kecil gitu loh. Jadi ada pembakaran batu-batu. Sedangkan menurut penelitian itu batu dari luar angkasa itu lebih keras daripada bodi pesawat ulang-alik seperti itu. Jadi Neil Armstrong dianggap ya membuat sutradaranya dari tentara Amerika agar
mungkin menakuti Rusia ya, karena ada perang dingin. Sebenarnya ini kan proses pencarian kehidupan ke bulan untuk akibat dari perang dingin. Jadi agar memindahkan kehidupan gitu. Jadi agar Amerika Serikat pindah ke bulan gitu. Gara-gara perang dengan Rusia, dengan yang lain, adanya konflik perang dunia ketiga, dan ditakutkan perang dunia ketiga itu menggunakan bom atom. Apa sih, perang atom, bisa kimia, bisa fisik. Jadi mereka tuh berlomba-lomba cari ke bulan. Dan yang terakhir ya, buktinya sampai sekarang ketujuh, tidak ada lagi Apollo yang bisa masuk ke bulan, yang bisa mendarat ke bulan. Kenapa tidak ada lagi? Sedangkan catatan kan pasti masih lengkap. Udah gitu, sistem semuanya udah pasti lebih maju dari pada tahun 69 ya. Orang-orangnya juga sudah terlatih gitu. Jadi kalau memang benar, itu kan ada 6 kali ya. Berarti 6 kali 2, berarti 12 kali terbang. Seharusnya Amerika dengan pengalaman yang itu bisa, istilahnya tuh, tahun-tahun ini, tahun-tahun ke belakang, bisa pergi ke bulan dengan seenaknya atau mengadakan wisata, atau sudah mulai menanam-nanam kehidupan seperti itu ya. Itu adalah hal yang paling telaknya juga, karena manusia itu paling pandai, apa sih istilahnya teh, membuat ulang ya, mencontoh lah. Jadi kalau misalnya seharusnya udah 6 kali ini udah berhasil, berarti semuanya bisa berhasil lagi gitu loh, karena udah ada tahu kelemahannya apa, kelebihannya apa, seperti itu. Oke, begitu saja ya kita bahas tentang benarkah Amerika Serikat telah menjadi negara pertama yang mengirimkan Neil Armstrong ke bulan. Nah, itu. See you next time. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen, dan bunyikan tombol merah ya, agar dapat video ini lebih baik dan bisa mengetahui video-video selanjutnya. Oke, see you.